Oke, halo semua, selamat datang di channel Muhammad Iqbal Pratama. Di video kali ini kita akan in-depth review atau first impression terhadap Mazda CX-30. Memang video kali ini memang tidak seperti biasanya saya mendetailkan atau membuat videonya seperti biasa, tapi saya akan membuat video keliling tapi secara lebih detail. Nah, untuk di bagian depan memang ini adalah Mazda CX-30, basisnya dari Mazda 3 hatchback atau Mazda 3. Dia menggunakan teknologi Skyactiv, jadi mulai dari bodi, sasis, mesin, transmisi dia menggunakan teknologi Skyactiv. Nah, kita lihat dulu dari bagian lampu. Untuk bagian lampunya sendiri dia menggunakan teknologi adaptive headlamp. Jadi lampunya sudah bisa menyala secara otomatis dan juga menyalakan lampu jauh secara otomatis. Lampunya menggunakan proyektor LED, low dan high beamnya menyatu dalam satu proyektor ini. Dan ada DRL di bagian lingkaran lampunya dan juga di bagian samping. Nah, di bagian bawah ada sensor parkir yang rata dengan bodi. Terus di bagian bawah di sini ada list lampu yang ini sebagai lampu fog lamp dan juga sebagai lampu sein. Terus ada cladding plastik hitam dan di sini dia menggunakan desain Mazda kekinian. Konsepnya itu kode desain. Jadi list chrome-nya itu dari bagian tengah dia itu melingkar dan juga menyambung sampai ke bawah headlampnya. Terus di bagian tengah di sini ada logo Mazda. Logo Mazda ini karena dia itu tidak 3 dimensi, jadi dia tuh di cover dengan kaca. Fungsinya apa? Ini sebagai sensor radar yang memantau karena mobil ini sudah memiliki teknologi Eye Active Sense. Di sini kalian bisa lihat ya, detailnya itu bagus sekali. Untuk di grillnya dia menggunakan warna black glossy. Terus di bagian bawah bempernya berwarna hitam doff. Dan sensor parkirnya sampai ke bagian grill. Jadi ada 4 sensor parkir di bagian depan. Nah, kita lanjut ke bagian sampingnya. Untuk bagian samping di sini mobilnya menggunakan overfender berwarna hitam doff, dan untuk bannya sendiri dia menggunakan profil ban 21555 R18. Velgnya sendiri berwarna abu-abu grey metallic. Nah, di bagian sini ada overfender yang nyambung ya sampai ke bagian belakang. Jadi cladding plastik hitamnya itu dari depan sampai ke bagian belakang, menegaskan bahwa mobil ini adalah sebuah crossover atau SUV. Nah, untuk di bagian bagian spionnya dia menggunakan desain Mazda yang terbaru dan juga ada lampu sein di bagian sini. Terus ada lace chrome yang memanjang dari depan sampai ke belakang, dan untuk handle-nya itu sewarna body. Jadi dia tuh nggak ada chrome yang berlebihan di mobil ini. Nah, untuk sistem pembukaan kuncinya dia sudah menggunakan kunci Mazda yang kekinian seperti ini. Teman-teman bisa lihat dia menggunakan kunci Mazda yang konsepnya itu simplicity. Jadi mobil ini menggunakan konsep Mazda terbaru yaitu simplicity. Jadi dari bagian depan sampai interior overall mobil ini menggunakan konsep yang simplicity. Jadi kalian tinggal kantongin aja kuncinya karena dia sudah keyless marquee. Di sini untuk keyless marquee-nya dia model sentuh. Jadi kalau kalian ingin membuka pintunya tinggal grab handle-nya dan spion akan otomatis terbuka. Oke, kita bahas dulu untuk bagian door trim-nya teman-teman. Nah, di bagian sini ada tweeter di bagian atasnya. Terus untuk bahan door trim-nya, ya bagian atasnya soft touch, tapi memang nggak terlalu empuk soft touch-nya. Ini masih agak sedikit keras. Terus ada di sini nih, dia, teman-teman, ini ada aksen jahitan. Memang jahitannya ini asli loh, tapi memang ini bagiannya nih nggak empuk, dia masih keras di sini. Terus ada list chrome sampai ke door handle-nya. Di bagian sini ada kulitnya empuk, soft touch, dan sini kulit ya di bagian armrest-nya. Tapi untuk ke bagian sini ini memang jahitannya asli, tapi di sini keras loh. Nah, di bagian sini hanya yang lembut. Sampai ke sini dia lembut. Terus di bagian bawah dia hard plastik dilengkapi dengan satu buah cup holder dan juga door pocket. Di bawahnya sendiri di sini nggak ada speaker, speakernya ada di bagian sini. Terus di bagian sisi power window-nya dia dilengkapi dengan all auto power window. Terus ada electric mirror, electric retractable mirror, dan juga di bagian sini dilapisi dengan aksen black glossy. Terus di bagian sini untuk sisi kursi driver dia dilengkapi dengan electric seat. Jadi untuk lumbar support juga bisa diatur
di bagian sini lumbar supportnya electric seat ya, di bagian bawah. Terus untuk di bagian sini ya, ini hal yang sangat menarik karena pedal dari mobil ini menggunakan pedal organ seperti layaknya mobil-mobil premium dari Jerman. Terus ada footstep di bagian situ, di bagian sini untuk membuka kap mesin, dan di bagian sini ada laci penyimpanan untuk koin dan juga dilapisi dengan bahan yang karet di bagian sini. Terus untuk electric seatnya dia dilengkapi dengan memory seat. Di bagian sini ada untuk tombol idling start-stop sistemnya. Ini untuk sistem keamanannya, sensor parkir, dan juga ada lane departure warning kayak ini. Nah, terus di bagian sini, bagian dashboardnya dia sudah dilengkapi dengan bahan yang lumayan empuk, soft touch ya. Bagian sini juga soft touch sampai ke bagian speedometer di atasnya. Coba kita masuk ke bagian dalam mobilnya. Nah, kita masuk ke bagian dalamnya mobil ini. Saya atur dulu posisinya supaya bisa kelihatan semuanya. Nah, masuk ke bagian dalam. Ini setirnya dia sudah dilengkapi dengan setir yang kulit. Terus juga di setirnya dia ada aksen yang silver, sama di bagian kiri juga ada. Yang menariknya di sini dia sudah memiliki adaptive cruise control yang tergabung dengan iActive Sense-nya Mazda. Terus ada di sini audio steering switch dan juga ada voice command. Ini airbagnya. Untuk desain setirnya, secara overall desain setirnya ini mirip seperti punya BMW M. Terus untuk isi AC-nya modelnya seperti ini teman-teman. Modelnya cantik. Secara overall desain dashboard dari Mazda CX-30 ini memang kayak plug and play dari Mazda 3 sedan atau Mazda 3 hatchback, dibedain dari aksen warnanya aja. Untuk dari headlampnya dia sudah auto tentunya, dan juga untuk wipernya sudah auto, dan ada di belakang setirnya ada pedal shift untuk menaikkan, dan di sebelah kiri ada pedal shift untuk menurunkan. Nah, karena kuncinya tadi sudah kilas smart key, jadi kalian tinggal klik tombol sini untuk menghidupkan mobilnya. Jadi kita cuma untuk kontak on aja. Jadi tampilannya seperti ini kira-kira. Ketika di kontak on, head unitnya model floating kayak layaknya seperti BMW. Oke, kita kecilin dulu volumenya dari sini. Kita kontak sekali lagi. Untuk di bagian tengah, ini speedometer sudah menggunakan full TFT MID. Jadi bagian tengah itu sudah pakai layar ya. Nah, di bagian kanannya itu ada untuk indikator bensin dan juga indikator suhu mesin. Di sebelah kirinya itu ada RPM, dan juga untuk kita lanjut ke bagian tengah. Di bagian tengah ini ada head unit model pop up seperti layaknya BMW. Nah, di bagian sini ya, dia AC-nya itu modelnya seperti ini. Jadi kayak driver oriented. Memang mobil ini memang driver oriented ya, karena khas Mazda, yaitu mobil yang mengedepankan fun to drive. Di bagian bawahnya sama seperti konsep desain Mazda Simplicity, dia menggunakan AC yang sangat simple. Jadi layarnya kecil tapi sangat informatif, dan juga AC-nya sendiri sudah dual zone auto climate control. Nah, lanjut ke bagian bawah. Di sini ada dua buah cup holder yang penutupnya itu bisa dibuka seperti ini. Nah, warnanya sendiri di bagian tengah ini adalah black glossy teman-teman. Jadi warnanya itu black gloss, tapi ini dilapisi oleh Mazda supaya tidak lecet ketika pengunjung ingin melihat seperti saya contohnya sedang membuat video ini ya. Nah, untuk transmisinya dia modelnya seperti ini ya. Modelnya memang tidak seperti mobil BMW yang modelnya joystick, dia masih model yang biasa, tapi ini sangat ergonomis untuk transmisinya. Di sini untuk mode manualnya bisa dari D ke arahin ke kanan. Terus ada driving mode, di sini ada sport, dan driving mode ini cuma sport ya teman-teman. Terus di bagian sini ada MJD Connect-nya, karena untuk mengontrol head unit di bagian tengah, kontrolnya itu dari bagian sini. Dan juga untuk rem parkirnya sudah elektrik dan juga dilengkapi dengan auto brake hold. Nah, ini kalian bisa mengontrol dari sini ya.
Ini sangat lengkap. Dia bisa menampilkan informasi berkendara di sini, informasi tentang mengenai setting kendaraan juga bisa diatur semuanya dari head unit sini karena dia sudah terintegrasi. Bentuknya sangat luar biasa premium di dalam kabin mobil ini. Nah, untuk sistem infotainmentnya sudah menggunakan infotainment terbaru dari mobil-mobil kekinian seperti Apple CarPlay dan Android Auto, sudah lengkap ada di dalam mobil ini. Terus untuk ke bagian konsol tengahnya sendiri ini ambrenya sangat proper untuk tangan. Terus cara membukanya tinggal di slide ke bagian belakang dan bisa dibuka. Nah, di bagian tengah sini dia ada USB port dan juga soket 12 volt. Nah, bicara untuk USB, dia masih menggunakan USB biasa. Itu sangat berguna sih sebenarnya karena memang USB-C itu belum standar di zaman sekarang. Nah, di bagian tengah sini dia ada USB juga untuk mengkoneksikan Apple CarPlay atau Android Auto. Jadi kalian bisa membuka Google Maps yang lebih update tentang lalu lintas karena memang di sini sudah dilengkapi dengan navigasi juga, tapi memang dia tidak seperti Google Maps yang lebih update. Nah, bicara soal posisi mengemudi, tadi kursinya sendiri sudah elektrik dan untuk setirnya khas Mazda karena dia itu mobil yang fun to drive, dia bisa tilt dan juga telescopic steering. Oke, dia bisa teleskopik. Ini kayak kerasnya, agak sedikit lebih keras teleskopiknya. Oke, dia bisa telescopic steering. Nah, lanjut ke bagian dashboard. Di sini dia soft touch, masih soft touch sampai ke depannya ini juga masih soft touch, dilapis dengan real stitching. Terus di bagian bawahnya ada list chrome yang mempermanis tampilan dalam kabin mobil ini. Terus di bagian sini juga dia sudah soft opening, latchnya juga cukup besar. Dan di bagian samping sini di door trim sama seperti door trim yang sisi pengemudi, dilengkapi dengan bahan soft touch juga yang desainnya itu secara overall desain kabin depan Mazda CX-30 ini seperti layaknya mobil-mobil premium dari Jerman. Kursinya sendiri sudah dilengkapi dengan leather seat, kursi joknya itu sudah menggunakan bahan kulit yang bagian tengahnya itu motif perforated. Terus untuk safety beltnya sudah ada head adjuster. Terus di bagian pilar itu ada airbag dan di bagian atas dia ada sunroof. Tapi memang nuansa kabinnya itu tidak seperti Mazda 3. Dia itu menggunakan bahan yang warna yang putih. Terus untuk sun visornya di sini sudah dilengkapi dengan vanity mirror dan juga lampunya sudah menggunakan LED. Sangat modern mobil ini. Terus di bagian tengah dia ada untuk tempat kacamata. Dan juga di bagian tengah ini dia ada untuk lampunya sudah LED kanan dan kiri lampu bacanya, dan juga panoramic sunroofnya itu bisa dibuka seperti ini. Tombolnya ada di bagian tengah. Oke. Nah, bicara untuk di bagian tengah sini dia ada untuk pengingat safety belt untuk keempat penumpang yang ada di mobil ini. Untuk ke spion tengah sendiri, kaca spion tengah dia sudah auto dimming dan juga bentuknya itu frameless, cantik sekali bentuk spion tengahnya. Nah, untuk di bagian sini sun visor dia sama ya, sudah dilengkapi dengan lampu dan juga kaca. Lampunya juga sudah LED. Ini sangat modern sekali nuansa kabinnya. Oke, mungkin itu aja penjelasan di bagian depan. Kita lanjut ke bagian belakang. Oke, untuk di bagian belakang saya set dulu posisi mengemudinya. Posisi mengemudi ideal saya tingginya 170 cm. Saya set dulu. Oke, seperti ini posisi mengemudi saya. Kita lihat ruang kabin di bagian belakang. Oke, untuk membukanya sendiri sama ya. Nah, di bagian door trim belakang, di bagian atas dia itu di sini menggunakan bahan yang cukup keras. Di bagian tengahnya sini sama, dia keras, tidak berlanjut material empuk di bagian depan tadi, tapi di bagian tengahnya sini menggunakan kulit, sama di armrestnya juga empuk kulit. Dan juga untuk bagian power window sudah all auto dan juga di sini ada aksen black gloss. Kita masuk ke bagian interior kabin belakang. Oke, lanjut ke bagian belakang di sini ya.
Untuk tinggi saya yang 170 cm, ruang kabin di belakangnya memang bukan yang terlega di kelasnya. Dia ini dengkul saya hampir mentok, terus headroomnya juga ini masih memadai tapi tidak terlalu luas untuk ruang kabin di bagian belakang. Memang kalau untuk beli Mazda sih sebenarnya sangat cocok untuk duduk di bagian depan untuk mengemudi, karena Mazda itu fun to drive. Untuk di sisi belakang jok driver dia belum dilengkapi dengan seat back pocket. Untuk di bagian sisi penumpang depan sudah dilengkapi dengan seat back pocket. Terus ada AC di sini, memang tidak bisa diatur, hanya untuk buka tutupnya saja. Terus untuk di bagian belakang joknya itu sama sih ya, dia menggunakan jok kulit. Terus untuk headrestnya sendiri adjustable tiga-tiganya, dan di bagian tengah ini di sini ada akomodasi armrest dan 2 buah cup holder. Armrestnya sendiri besar, dan untuk safety belt dia 3 titik ya, semuanya 3 titik, dan ada isofix di bagian bawahnya. Nah, nuansa kabin belakang ini memang sempit. Nuansanya tuh kok sempit, tapi kaki kalian tuh bisa dimasukin ke bagian bawah. Nah, di bagian tengah sendiri ada tunneling yang tinggi, karena memang mobil ini di luar sana ada yang versi full wheel drive. Oke, untuk airbag sampai ke bagian pilar ya, pilar B. Gimana? Mungkin itu aja ya kalau untuk bagian belakang. Kita lanjut ke bagian bagasi. Oke. Kita lanjut ke bagian belakang. Di bagian belakang sini, di bagian atas dia ada spoiler berwarna hitam gloss, dan juga ada rear defogger, dan juga ada wiper belakang. Nah, lampunya sendiri dia menggunakan desain seperti layaknya mobil-mobil Ferrari. Jadi lampunya itu bulat, dan juga lampunya ini sudah dilengkapi dengan full LED. Nah, di bagian bawah ada emblem Sky Active, terus ada emblem CX-30 juga di bagian sini. Terus untuk sensor parkirnya sudah dilengkapi dengan sensor 4 titik. Di bagian bawah ada mufflernya, tidak seperti mobil-mobil Jerman yang sekarang menggunakan muffler yang fake. Ini masih asli. Oke, lanjut ke bagian bagasi. Bagasinya sendiri sudah dilengkapi dengan motor elektrik di bagian sini ya, tapi memang dia belum electric power tailgate. Oke. Nah, kapasitas bagasi dari Mazda CX-30 sendiri dia itu memang tidak terlalu besar, bahkan dengan pesaing di kelasnya yang di bawah kelasnya, bahkan ya harganya seperti Honda HR-V, dia memang masih lebih besar Honda HR-V, tapi tidak jauh signifikan besarnya. Nah, kita lihat detailnya. Di bagian sini dia dilengkapi dengan lantai yang dilapis dengan bahan bludru sampai ke bagian sampingnya. Terus untuk di bagian sini dia bisa dibuka, karena di bagian bawah ada ban serep yang space saver. Jadi ukuran itu lebih kecil daripada yang digunakan di keempat roda mobil ini. Terus ini di bagian sini ada toolkit, dan juga di bagian sini juga ada dongkrak. Jadi lengkap. Oke. Nah, di sini kalian dapat nih, ini untuk apa, bahan karpetnya ini premium ya. Bentuknya juga premium. Ada untuk P3K, terus juga di sini ada apa ini? Untuk aksesorisnya ini. Ini aksesoris. Terus di bagian sini ada detailnya, lampunya sudah menggunakan teknologi LED, dan untuk bagasi sendiri dia bisa dilipat secara 60-40. Jadi saya tunjukkan untuk pelipatan bagasi di bagian belakang ya. Di bagian belakang sini kalian bisa lipatnya. Lipatnya di bagian sini. Diklik tombol di sini. Oke. Dia bisa dilipat secara 40 dan 60. Nah, untuk pelipatan satunya lagi yang 60 bagian sini ya, sama pelipatannya bisa seperti ini. Tinggal klik tombol sini dan joknya bisa terlipat. Ini harus dimajuin lagi kursi depannya. Kok jadi ribet ya videonya. Oke, karena ini jok depan ini belum menggunakan elektrik, jadi masih seperti biasa. Oke, jadi dia itu ruangnya bisa rata lantai.
Nah, seperti inilah kapasitas bagasinya. Jadi kalian bisa memasukkan barang yang lumayan besar ke bagian belakangnya. Dan secara overall memang kapasitas bagasi dari Mazda sendiri tidak terkenal mobil yang memiliki akomodasi bagasi yang luas. Dan kita tutup bagian sini. Oke, bicara soal mesin yang digunakan, mobil ini memiliki mesin yang berkapasitas 2000 cc. Oke, kapasitas mesin mobil ini 2000 cc. Oke, kapasitas mesin mobil ini 2000 cc, 4 silinder, menghasilkan tenaga 155 PS dengan torsi 200 Nm. Mesinnya sendiri itu menggunakan teknologi Skyactiv, disalurkan ke transmisi 6 percepatan otomatis Skyactiv dan disalurkan ke dua roda depan. Nah, secara overall ruang mesinnya sendiri sudah dicat sewarna bodi termasuk dengan kap mesinnya dan juga ada cover di bagian atasnya. Secara overall tampilan ruang mesinnya cukup rapi, khas mobil-mobil premium tentunya. Oke, ini kap mesinnya lumayan berat juga karena dibuat dengan material yang sangat berkualitas. Oke, mungkin itu aja video kita kali ini ya, mengenai review secara first impression atau in-depth tour terhadap Mazda CX-30. Nah, buat teman-teman yang ingin beli Mazda CX-30 bisa langsung datang ke dealer Mazda yang ada di Jalan Soekarno-Hatta. Nah, untuk kontak marketing saya taruh di deskripsi ya. Ini salah satu kontak marketingnya. Dan untuk harganya, ini untuk on the road Palembang Mazda CX-30 Touring itu harganya Rp498.800.000. Dan untuk yang tipe GT atau Grand Touring itu harganya Rp543.800.000. Nah, untuk yang tipe Grand Touring ini sudah memiliki teknologi Mazda yang sangat luar biasa lengkap. iActive Sense dari lane departure warning, blind spot monitoring system, adaptive cruise control, rear coast traffic alert sudah lengkap di Mazda CX-30 yang terbaru ini. Karena mobil ini secara overall dia bisa mengusung konsep teknologi seperti mobil semi autonomous. Jadi kalau kalian ada di tol, dia itu bisa menyetir sendiri. Nah, buat teman-teman, terima kasih buat yang udah nonton dari awal sampai habis. Dan oh ya, by the way, di Mazda yang sekarang ya, Mazda CX-30 atau line up Mazda lainnya, Mazda itu menyediakan layanan servis, free jasa servis. Jadi selama 3 tahun atau 60.000 km, Mazda sekarang itu free jasa servis, free jasa ganti oli, dan free spare part. Jadi selama 3 tahun kalian itu tinggal isi bensin aja. Jadi untuk urusan ganti oli, servis, spare part udah disediain semua oleh Mazda, sudah di cover semua oleh Mazda selama 3 tahun dan 60.000 km. Nah, mungkin itu aja informasi yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Terima kasih yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk klik like, komentar di bawah mengenai Mazda CX-30, dan jangan lupa untuk di subscribe channel Muhammad Iqbal Pratama. Sampai jumpa di video selanjutnya.